اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di siang hari yang penuh berkah ini, khatib mengajak jamaah sekalian dan tentunya diri khatib pribadi untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya. Karena dengan ketakwaan, Allah akan memberikan jalan keluar dari problem kehidupan yang kita hadapi. Juga akan memberi kita anugerah yang melimpah tanpa disangka-sangka dari mana datangnya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pengasuhan seorang ayah terhadap anak-anaknya dalam satu keluarga sangat penting. Beberapa tahun ini kita mendengar istilah fatherless yang berarti tidak adanya sosok ayah dalam pengasuhan anak dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini bukan hanya terjadi kepada anak yatim saja, akan tetapi terjadi kepada mereka yang masih memiliki ayah, namun tingkat keterlibatannya dalam pengasuhan anak sangat rendah. Fatherless dapat terjadi disebabkan beberapa faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, maupun budaya yang hidup di tengah masyarakat. Di antara efek negatif dari fatherless adalah turunnya tingkat kepercayaan diri pada anak-anak, menjadi cenderung menarik diri dari kehidupan sosial, rentan melakukan tindakan kenakalan remaja, kriminal, hingga kekerasan, mengalami masalah mental. Fatherless juga berisiko memicu depresi, ketakutan, kecemasan, dan tidak bahagia dalam hidupnya. Nilai akademis rendah, kurang menghargai diri sendiri, merasa tidak aman secara fisik dan psikis, berpotensi memiliki hubungan yang rumit dengan pasangannya kelak, dan juga sulit berkomunikasi dan memecahkan masalah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Terkait dengan peran ayah dalam rumah tangga, sebagai orang muslim, kita memiliki pedoman berupa Al-Quran dan hadis. Kita bahkan memiliki teladan yang patut untuk ditiru dalam menjalankan bahtera rumah tangga beserta pengasuhan anak, yaitu baginda besar Nabiullah Muhammad SAW. Apabila kita melihat dalam Al-Quran, maka kita akan melihat bahwa tanggung jawab mengurus anak dan keluarga adalah tanggung jawab kedua orang tua, bukan hanya istri saja atau suami saja. Keduanya mesti terlibat dalam pendidikan dan pengasuhan yang mengarahkan anak-anaknya menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dan melindungi mereka dari penyebab yang menjerumuskan mereka kepada neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun biladun shidadun la ya'suna Allah man amruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,
keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka yang dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Selain itu, dalam Al-Quran terdapat beberapa kisah antara para nabi dengan anak-anaknya. Kisah-kisah penteladan itu ada pada kehidupan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf beserta saudara-saudaranya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, juga kepada Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya. Sementara lain, Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi dalam kitab Hasyiah Al-Sawi alal Jalalain mengisahkan betapa pentingnya peran ayah dalam membentuk budi pekerti anaknya. Dalam wasiat bijaknya, Luqman Al-Hakim mengingatkan pada anaknya pentingnya takwa dalam kehidupan manusia. Ia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya dunia adalah lautan yang sangat dalam. Banyak manusia terjebak dan tenggelam di dalamnya. Maka jadikanlah iman sebagai sampan, takwa kepada Allah sebagai layar, engkau tak tenggelam dalam gemerlap lautan dunia ini." Dari interaksi mereka, kita dapat melihat bagaimana kedekatan ayah dan anaknya. Bagaimana anak dapat berinteraksi secara terbuka kepada ayahnya, dan bagaimana ayah memberikan ruang kepada anaknya untuk menceritakan apa yang dialaminya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, selain contoh-contoh tadi, Rasulullah merupakan contoh yang ideal bagi para ayah untuk turut berkontribusi dalam pengasuhan anak. Bagaimana Nabi sangat menyayangi keluarganya, anak serta cucu-cucunya. Dengan hadir di tengah-tengah mereka dapat menjadi suri teladan yang penting bagi para ayah di Indonesia. Betapa sayangnya Nabi Muhammad terhadap anak dan cucunya. Pernah pada suatu waktu Nabi mencium Hasan bin Ali. Kala itu di sisi Nabi ada Al-Aqra bin Habis. Ia berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tapi tak ada satupun yang pernah kucium." Kemudian Nabi membalasnya, "Siapapun yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di lain waktu, saat salat berjamaah, beberapa kali cucu Nabi ada di sekeliling beliau dan hinggap di badannya. Bahkan pernah Nabi memperlama sujudnya karena cucunya. Hasan dan Husain naik di punggungnya. Aku tak suka membuatnya tergesa-gesa hingga dia memenuhi hajatnya. Hadis riwayat Al-Nasa'. Kemudian apabila ada waktu senggang, Nabi meluangkan untuk bercengkrama dan bermain bersama cucunya. Hal ini direkam oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayatnya yang berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu pasar Madinah. Beliau pergi, maka aku juga pergi. Lalu beliau bersabda, 'Di manakah anak kecil itu?' Beliau mengulangi pertanyaan itu 3 kali. 'Panggilkan Hasan bin Ali.' Maka Hasan bin Ali berjalan, sedang di lehernya ada kalung. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangannya. Lalu Hasan mengisyaratkan dengan tangannya juga. Beliau memeluknya, lalu berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah ia dan cintailah orang-orang yang mencintainya.' Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dari teladan-teladan ini terdapat banyak hikmah yang akan didapat dalam peran pengasuhan ayah pada anaknya. Peran ayah dalam pengasuhan akan berimplikasi positif pada tumbuh kembang anaknya. Misalnya, dapat mengajarkan anak cara untuk menghadapi masalah, mengajarkan prinsip penting bagi masa depannya, mengajarkan anak membedakan perilaku benar dan salah serta konsekuensinya, serta mengajarkan tanggung jawab dengan memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, generasi masa depan negara kita akan menjadi lebih baik
karena diisi oleh anak-anak yang mentalnya sehat dan baik. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh الذين لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم دفعنا عنا البلاء والوباء والقراب والزلازل والمحان وسوء الفتن والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.